Itu mengalami perubahan dalam rumah tangga itu. Cuma saya tidak menemukan bukti di lapangan. Tetangga, teman-teman itu banyak pintu ke saya, tidak saya hiraukan. Masalahnya saya sudah sama 25 tahun saya begitu sama. Tadi malam tepatnya itu saya dapat telepon dari teman saya bahwa kamu ada apa hubungan kamu sama istri kamu? Baikkan, saya bilang, istri kamu ini dibonceng orang. Saya tanya, siapa dia? Saya nggak tahu lagi itu. Pokoknya pakai motor gede. Saya coba pulang ke rumah, saya cek di rumah, ternyata benar nggak ada. Saya nanya anak saya pamitnya sama anak saya itu di air. Terus saya telepon dia. Lagi di mana? Tidur katanya. Tidur di sebelah mana saya di rumah ini kata saya. Dimatiin. Selasa 22 April 2025 tepat jam 9 pagi, warga perumahan Gria Anugrah, Kelurahan Mlajah, Bangkalan Madura yang biasanya tenang tiba-tiba dibuat geger oleh suara teriakan seorang wanita. Ampun, ampun, sakit. Tapi warga hanya berdiri waspada di depan rumah, sebab saat hendak mendekat, tiba-tiba seorang tak dikenal keluar dari salah satu kamar kontrakan tersebut dengan menenteng celarit berlumuran tinta merah. Jangan mendekat, jangan ada yang turut campur. Ini masalah rumah tangga, teriak si pria sambil mengacungkan celarit. Setelahnya, masuk ke mobil Avanza Silver lalu pergi dengan santai meninggalkan perumahan tersebut. Warga baru berani masuk ke TKP setelah si pria tak dikenal meninggalkan lokasi. Di situ, mereka menemukan seorang wanita penghuni kamar kos telah tergeletak di lantai, penuh tinta merah, merintih lemah. Warga segera menghubungi ambulan dan ternyata korbannya bukan hanya satu. Polisi yang tiba di TKP tepat jam 10 menemukan satu lagi korban lain, yaitu seorang pria dengan posisi tertelungkup di kamar mandi. Kondisinya sudah tidak bernyawa. Berbagai pertanyaan berkecamuk di benak warga tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pria gondrong tak dikenal tersebut sebenarnya. Dan dari sinilah kisah kasus penghilangan nyawa di Bangkalan Madura ini bermula. Bukan perkara mudah membina rumah tangga supaya selalu tetap utuh dan harmonis, apalagi sampai bertahan 25 tahun, seperti yang dijalani Abdul Rozak 45 tahun dan istrinya Eka yang umurnya lebih tua setahun. Mereka telah dikaruniai 2 anak dan tinggal di desa Ketetang Kuanyar, Bangkalan Madura, Jawa Timur. Pertengkaran kecil selalu akan ada, bagi Abdul Rozak itu hal lumrah dan menganggapnya sebagai bumbu kehidupan rumah tangganya dengan Eka. Tetap bersabar dan mengalah demi sebuah keutuhan. Abdul Rozak juga menafkahi keluarga dan istri dengan baik, lahir dan batin. Bagaimanapun bertahan dan bersabar, 4 bulan belakangan Abdul Rozak mulai terusik dengan berita-berita miring tentang istrinya Eka. Ya, beberapa temannya bilang pernah melihat sang istri dibonceng seorang pria dengan motor gede. Sebagai seorang suami, tentu ia cemburu. Namun beberapa kali menanyakan perihal isu miring tersebut, Eka selalu membantah. Perdebatan-perdebatan mereka selalu berakhir buntu karena tidak ada bukti. Abdul Rozak juga merasa tak pernah melihat dengan mata kepala sendiri Eka mengkhianatinya. Abdul Rozak tak ingin berburuk sangka. Tak ingin hubungannya dengan Eka terganggu dengan isu-isu dari luar. Kecurigaannya pada sang istri dipendam dalam-dalam dan hidup pun harus terus berlanjut. Hari-hari berikutnya, hubungan dengan Eka tetap terjalin baik. Seperti biasa, sebelum berangkat kerja, Abdul Rozak mengantar istri ke pasar, berbelanja kebutuhan sehari-hari. Namun di perjalanan pulang, istrinya Eka minta diantar ke Geraha Anugrah untuk keperluan pemesanan barang pada seorang teman. Tunggu aja di sini, nggak lama kok. Abdul Rozak lalu menunggu di atas motor, sempat menoleh ke belakang. Sekilas terlihat istrinya ngobrol dengan seorang pria yang tak ia kenal. Sepanjang perjalanan pulang, Abdul Rozak sempat merasa gerah dan bertanya, "Siapa laki-laki itu?" Dengan entengnya Eka menjawab, "Oh, itu, aku nitip beli barang kemarin di online shop." "Jadi sudah lama kenal dia?"
Suara Abdul Razak mulai meninggi. Aku bukan nitip ke dia, tapi sama istrinya. Aku tak kenal suaminya itu. Kebetulan tadi temanku tak di rumah, jadi barang dititip sama suaminya itu tadi. Cekcok kecil itu pun mereda setelah mendengar jawaban dari Eka. Abdul Razak lalu pamitan berangkat kerja sekalian antar anak sekolah seperti biasanya. Seminggu berlalu, tepatnya pada 21 April jam 7 malam, saat Abdul Razak sedang ada urusan di luar rumah, tiba-tiba ponselnya berdering. Rupanya panggilan dari seorang kawan. "Dul, kamu baik-baik saja kan? Gimana dengan rumah tanggamu?" Tentu saja Abdul Razak tersentak mendengar pertanyaan aneh semacam itu dari kawan baiknya. "Loh, gimana sih maksudnya? Hubunganku dengan istri? Ya baiklah." Sang kawan menjawab lagi dengan lebih serius. "Oh gitu, tapi tadi kulihat istrimu boncengan sama laki-laki. Kalau nggak salah pakai motor gede. Ini beneran, Dul?" Sang kawan di seberang sana tampaknya benar-benar serius memberi informasi. Ia memutuskan kembali pulang, membatalkan semua urusan pentingnya di luar. Sampai di rumah, benar, istrinya ternyata tidak ada. Tampak hanya 2 anaknya yang sedang belajar di ruang tamu. "Nak, ibu kemana?" Mereka kompak menjawab. "Ibu lagi beli air galon." Mendengar jawaban anak, seketika tubuhnya lemas, lalu mencoba menelpon istrinya. "Dek, kamu lagi di mana?" Dari seberang terdengar jawaban dengan suara seolah sedang malas-malasan. "Aku lagi tiduran di kamar." Abdul Razak menjawab. "Loh, tidur di sebelah mana? Aku loh sedang di rumah sekarang." Eka seketika memutus sambungan telepon. Kali ini, Abdul Razak tampaknya mulai percaya gosip miring tentang istrinya selama ini. Memang 4 bulan belakangan Eka rutin keluar rumah. Hanya sejam, 2 jam, biasanya sudah pulang. Oh, berarti selama ini Eka rutin bertemu pria tersebut. Sudah ngapain saja mereka ini? Benak Abdul Razak berkecamuk, tangannya mengepal, dirinya terbakar cemburu. 2 jam sudah ditunggu Eka tidak pulang, maka ia bergegas menemui kawan si pemberi informasi tadi. Ia penasaran, ingin tahu siapa si pria idaman lain dari istrinya. Sesampainya di rumah kawan tersebut, kebetulan si kawan kenal pria pebinor atau perebut bini orang ini, seorang pemuda bernama Agus, usianya lebih muda dari Eka 10 tahunan. Tapi ia berpikir menghubungi langsung si Agus ini pastinya nggak akan diangkat kan? Nah, maka Abdul Razak minta tolong untuk menghubungi Agus melalui ponsel si kawan ini. Dan ternyata tersambung. Tapi bukannya Agus yang angkat, ternyata malah Eka, istrinya sendiri yang angkat telepon. Sangat jelas sekali terdengar itu suara Eka. Abdul Razak berusaha menahan emosi dengan tidak bersuara sama sekali agar tak terdengar di seberang sana. Si kawan ini menanyakan di mana Agus, tapi Eka bilang Agus sedang mandi. Juga bilang mereka sedang berada di Surabaya, tapi tak menyebutkan di mana spesifiknya. Hanya bilang sedang menginap di sebuah hotel. Wah, ini kita nggak terpikir lagi apa yang dirasakan Abdul Razak saat itu. Bagaimana terinjaknya harga diri sebagai seorang suami. Maka Abdul Razak segera pamitan pada sang kawan, lantas melesat dengan Avanza ke arah Surabaya. Memasuki tanggal 22 April dini hari, Abdul Razak memutuskan berhenti persis di depan jembatan Suramadu, jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Dia menunggu sambil perhatikan kendaraan lalu lalang, berharap temukan istrinya lewat di jembatan itu. Diambilnya sebatang korok, lalu menghisapnya kuat, dan tiba-tiba dirinya teringat dengan pria yang ditemui Eka di Perum Geraha Anugrah tempo hari. Ada semacam firasat tajam berkata, jangan-jangan Eka istrinya justru berada di tempat itu. Maka tanpa ragu, ia putar balik arah kembali ke Bangkalan, sempat mampir ke rumah untuk mengambil sebilah celarit lalu diselipkan di balik jaketnya. Jam 9:50 pagi pada 22 April 2025, Abdul Razak tiba di kawasan perumahan Geraha Anugrah. Suasana lengang. Ia masih ingat betul posisi pintu kamar kos itu. Dan kebetulan ada motor gede terparkir di depan kamar. Dengan yakin, Abdul Razak mengetuk pintu.
"Assalamualaikum." Karena tak ada sautan, ia mendekatkan telinga ke daun pintu. Dan terdengarlah suara kepanikan di dalam kamar. Pakai bajunya sekarang." Sangat jelas terdengar suara Eka istrinya dan Agus si Bebinor. Perasaan Abdul Rozak campur aduk. Amarahnya sudah diupun-upun. Maka seketika pintu itu didobraknya sampai jebol di bagian bawah. Lalu masuk kamar sambil membabi buta mengayunkan benda di tangannya. Ia menyerang Eka sebanyak 2 kali, lalu mengejar Agus yang saat itu lari ke kamar mandi. Sayang, Agus kepleset, terjatuh di pintu kamar mandi. Agus masih sempat menangkis serangan dengan kedua tangannya, namun berikutnya sudah kewalahan. Abdul Rozak menyerang ke lapas sang Bebinor sekuat tenaga. Bahkan saking kerasnya, buah kelapa itu sampai retak dan ujung celarit patah. Masih belum puas, serangan juga diarahkan ke seluruh bagian hingga ambruk tertelungkup tidak bergerak lagi. Abdul Rozak lantas kembali ke kamar dan melihat Eka merintih minta ampun. Tapi Abdul Rozak tak peduli, ia kembali mengayunkan benda di tangannya, namun tiba-tiba saja terhenti. Abdul Rozak terdiam, menatap sang istri dengan mata berkaca-kaca. Lalu meninggalkan kamar horor itu dengan mobil Avanza, dan sekitar 2 jam kemudian ia ditangkap tanpa perlawanan di pinggir jalan Desa Melajah. Di dalam mobil juga ditemukan barang bukti berupa celarit yang masih berlumuran tinta merah. Hasil olah TKP kepolisian menyatakan Agus telah meninggal dunia di tempat. Sedangkan Eka sempat mendapat perawatan di UGD Rumah Sakit Samrabu, tapi sayang korban Eka tak bisa bertahan dan dinyatakan meninggal 1 jam kemudian. Sebenarnya ada beberapa tetangga kos sempat melihat pelaku dengan ciri pria berambut gondrong menenteng celarit mengetuk-ngetuk pintu kos korban. Tapi tetangga kos yang tak mau disebut identitasnya ini bilang tak berani melerai kegaduhan dengan alasan menyangkut urusan rumah tangga orang. Sementara menurut pemilik kos yang disampaikan pada kepolisian menerangkan, kedua korban merupakan sepasang suami istri. Sebab si korban wanita di awal sempat menunjukkan akte nikah miliknya. Dan belakangan diketahui ternyata nama kedua mempelai pada akte nikah tersebut tertulis nama Eka dan Abdul Rozak, bukan nama si korban pria. Ya, bisa dikatakan kedua korban ini sebenarnya berselingkuh dan berhasil mengelabui si pemilik agar diizinkan ngontrak di rumah kontrakannya. Perempuan ini mendaftarkan di kosnya itu dengan menggunakan akte nikah atau surat nikah atas nama suaminya AR, menggunakan akte nikah itu untuk didaftarkan di tempat kos tersebut. Namun dia tidak tinggal bersama dengan suaminya, tapi dia tinggal bersama pria lain. Pada sesi penyidikan, Abdul Rozak mengakui semua perbuatannya. Di awal bercerita, dirinya berusaha tegar, namun suasana haru pekat kesedihan di hatinya tidak terbendung lagi. Abdul Rozak mulai menangis, teringat nasib anak-anak di rumah, teringat sang istri yang begitu tega mengkhianati dirinya yang tulus menghidupi keluarga. Akhirnya yang terakhir saya balik sama istri saya, Pak. Saya membantu sekali lagi kalau saya nanti, saya ingat anak saya, Pak. Anak saya itu bicara ke saya nggak bisa, saya melupakan nama katanya, Pak. Atas perbuatannya itu, Abdul Rozak dituntut dengan pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan penjara paling lama 15 tahun. Penyesalan memang akan selalu datang terlambat dan waktu tak bisa diulang kembali. Kini Abdul Rozak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari pembahasan kasus kali ini. Demikian kisah Abdul Rozak dari Bangkalan Madura ini kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada pendapat berbeda. Dan jika ada tambahan informasi lainnya, silahkan share di kolom komentar. Resti pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.